Saya sudah mengatakan kemarin taubatnya Rhoma Irama itu dusta dan terbukti ya. Dia sudah mengklarifikasi apa yang dia ucapkan di podcast-nya. Nah, sebetulnya kemarin saya itu sudah mau lanjut begitu ya, move on ke pembahasan apa yang Rhoma Irama lakukan sewaktu muda, yaitu suluk begitu ya. Suluk khusus di dalam seni. Nah, cuman karena ada omongan dari Rhoma Irama, saya balikan lagi ke sini pembahasannya. Nah, sudah terbukti, sudah jelas Rhoma Irama sudah mengklarifikasi bahwa dia tetap tidak percaya bahwa Bani Ba'alwi itu adalah keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya melihat videonya itu kurang lebih 2 kali. Saya mendapatkan kesimpulan baru bahwa Rhoma Irama ini bukan hanya bodoh, tapi juga pengecut dan suka melihat kericuhan. Dari mana kesimpulan ini didapat? Begini. Kemarin ya, saya bisa menyimpulkan seperti itu dan akhirnya terbukti oleh omongannya Rhoma sendiri. Karena kita harus melihat antara fakta dan opini. Faktanya begini dan begitu, kemudian apabila yang kita ucapkan di luar fakta, maka itu adalah opini dari kita. Nah, metode yang sama saya gunakan pada video kali ini. Jadi saya melihat Rhoma Irama itu di podcastnya sampai 2 kali dan saya catat beberapa fakta yang menarik dari perkataannya. Kemudian akan kita lihat bagaimana Rhoma Irama ini ya. Yang pertama tuh, fakta yang dikatakan. Oh ya, nanti ini luar biasa ya, Rhoma Irama itu sampai-sampai Babeh Aldo itu mendoakan supaya Rhoma Irama nggak usah tobat sekalian begitu. Ini bagaimana nanti kita bahas ya. Kita lihat dulu dari fakta-fakta yang diucapkan oleh Rhoma Irama itu. Yang pertama, dia mengatakan mengklarifikasi acara di PBNU. Jadi podcast itu adalah untuk mengklarifikasi acaranya di PBNU. Yang kedua, ada berita bahwa Rhoma sudah bertaubat dan mengakui Ba'alwi keturunan Rasulullah dan tidak seperti itu. Nah, dia tahu kan? Ini digoreng nih bahasanya. Kemudian Muhibbin sampai pada jingkrak begitu ya, pada suka karena Rhoma Irama ternyata kembali mengakui zuriyah Rasulullah SAW, yaitu dalam hal ini Ba'alwi, tapi ternyata zong ya. Makanya jangan cepat senang, gak usah senang begitu, biasa aja. Yang ketiga, Rhoma sampai saat ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah SAW. Itu ucapan dia tuh. Yang keempat, tidak dikonfirmasi bahwa akan ada Ba'alwi datang. Jadi kemarin ya, waktu Rhoma Irama itu ke PBNU, dia tidak dikasih tahu, tidak diberitahu sama sekali bahwa akan ada Ba'alwi di sana. Itu pengakuan dia tuh. Kemudian terjadi keharuan bertemu teman lama. Nah, jadi menangisnya kemarin sudah terbukti. Itu di luar sangkaan orang-orang yang menyangka itu bertaubat. Makanya saya katakan kemarin, kalaupun itu bertaubat, itu tidak sah. Begitu, dan memang nggak ada bahasanya sama sekali. Dikonfirmasi sekarang sama Rhoma sendiri bahwa tidak terjadi keharuan. Jadi nangisnya itu hanya karena bertemu dengan teman lama. Ya saya mau percaya aja dulu gitu ya. Cuma nanti akan ada tanakut di belakangnya tuh. Yang keenam, dalam podcast hanya menjalankan perintah Allah, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sebagaimana yang dikatakan kemarin. Saya mengatakan Rhoma ini bodoh, tidak memahami makna watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selanjutnya, saya sudah prediksi gorengannya akan ramai, ternyata benar. Itu perkataan Rhoma tuh. Jadi Rhoma dia itu sudah memprediksi bahwa kejadian itu akan menjadi ramai, ternyata benar. Itu perkataan dia tuh. Kemudian ke-8, sampai saat ini saya masih berkeyakinan tidak berubah bahwa saudara kita klan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Ya, dasarnya dari ngobrolin aja buku-bukunya si Imad ya dan kawan-kawan. Itu cuman sampai menit ke-10 yang saya catat. Gerak sananya ya metode lama lah. Nanti kalau mau kita bahas juga. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sini? Kesimpulannya, si Rhoma Irama itu dia tetap ada dalam keyakinannya bahwa Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan gorengan-gorengan kemarin ya dari channel-channel yang mengatakan Rhoma Irama taubat salah. Jadi
nanti kapan-kapan lagi kalau mau kayak gitu, misalkan nanti nih terjadi Imad ketemu sama Anu, kemudian Imad nangis-nangis. Lihat antara fakta dan opini, ya. Jangan sampai kayak saat ini begitu, supaya kita bisa melihat dengan jernih. Kemudian, ya, yang saya garis bawahi di sini adalah perkataan Rhoma Irama yang mengatakan hakul yakin. Itu sudah lama sekali dibahas kan. Mengatakan Rhoma Irama itu hakul yakin ini bukan zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rhoma Irama di sini bodoh. Tentang ini nanti akan saya bahas di kebodohan Rhoma Irama ya. Nah, kemudian yang menjadi penekanan juga bahwa ada keharuan. Memang nangis kita kan melihat semua ya. Saya katakan kemarin itu bukan, saya tidak mendapatkan sangkaan bahwa itu adalah air mata yang dibuat-buat. Memang itu ada air mata yang benar begitu. Cuman benernya dari apa? Nah, ini terjawab sekarang. Benernya itu karena terharu melihat teman lama. Yang jadi masalah, dia juga sadar bahwa ini akan menjadi gorengan. Jadi dalam pengertian apa? Dalam pengertian Rhoma Irama ini pengecut. Ya. Dia itu sudah membuat satu klan sakit hati. Yang mana di antara afrodnya itu Habib Muhammad itu yang datang. Ya, itu di antara afrodnya tuh. Kalau misalkan tahu bahwa ini akan menjadi bahan omongan, harusnya itu diobrolin dahulu, diomongin duluan harusnya. Supaya tidak menjadi sangkaan kepada orang-orang. Ini di dalam akhlak disebut Raddul Wahmi. Ya, menolak sangkaan sedari awal apabila kita sudah tahu bahwa orang lain akan punya sangkaan jelek kepada kita. Ini misalkan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berkata, "Ana sayyidu waladil Adam wala fakhra." Aku ini adalah sayyid, tuannya anak Adam, dan tidak ada kesombongan di dalam diri saya, tidak ada kebanggaan. Karena menjadi sayyid waladil Adam itu tidak ada kebanggaan bagi saya. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama itu tatkala membahas hadis itu mengatakan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan wala fakhra, ya wala fakhra maujudun, tidak ada fakhr, tidak ada kebanggaan dalam diri saya. Itu raddul wahmi, karena punya sangkaan jelek kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dosa besar. Nah makanya daripada nanti orang keburu punya sangkaan ke Rasulullah, Rasulullah kok sombong amat begitu, kok diomong-omong. Nah supaya tidak ada sangkaan seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan. Jadilah sunnah diambil hukum oleh para ulama. Kalau kamu punya sangkaan bahwa orang ini akan punya sangkaan jelek kepada kamu, yang kamu tahu bahwa sangkaan itu salah, maka tolaklah sedari awal sebelum orang itu memiliki sangkaan jelek. Nah, si Rhoma Irama ini dia mengatakan faktanya, dia mengatakan saya sudah prediksi gorengannya akan rame, ternyata benar. Kalau sudah prediksi, sudah ada sangkaan bahwa ini bakal jadi rame, kenapa kamu melakukan hal itu? Ya, coba kamu gentle dari awal, di hadapan Habibnya kamu ngomong, saya bertemu di sini bukan berarti saya mengakui Habaib Bani Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini saya hakul yakin itu masih bukan zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak ngomong gitu di hadapan orangnya? Ya, ini kebiasaan orang-orang yang tukang bikin rame, tukang bikin ribut, ngomong tuh di belakang doang. Si Imad ya begitu, si Nidol ya begitu, si Firanha ya begitu, ya. Yang lain-lainnya, tukang fitnah itu ngomongnya cuman berani di belakang tatkala orang yang dituduhnya tidak ada di hadapannya. Karena dia tahu kalau dikonfrontasi seperti itu, dia tahu nggak bakalan berani, habis mukanya sudah. Ya, makanya kok balik dulu ke podcast terus ngomong di hadapan orang. Kenapa enggak di hadapan Habibnya langsung? Berkata seperti itu, gentle. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia tidak berani membicarakan yang dia tahu itu akan menyakiti hati orang lain di hadapan muka orangnya sendiri, yang mana orangnya bisa membela. Kalau dikatakan seperti itu, Habib Muhammad itu bisa membela. Tapi dia itu lebih memilih untuk mengatakan hal yang akan menyakiti hati di belakang orangnya. Ini pengecut. Ya, Satria bergitar ternyata pengecut. Nah, itu. Kemudian, ya,
Di akhir yang saya catat, bukan di akhir perkataannya, sampai saat ini saya masih berkeyakinan tidak berubah bahwa saudara kita Kelan Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pilihan diksi ini tidak sesuai dengan klaimnya hakul yakin. Nih ya, hakul yakin itu perkara yang kamu itu tahu betul bukan dari istidlal, itu hakul yakin, bukan dari istidlal. Kalau misalkan dapatnya dari doruri, itu pun belum bisa disebut hakul yakin. Kalau kata Imam Ghazali, hakul yakin itu kalau kamu jadi api, kamu jadi api. Kalau kamu mau tahu api itu apa, kamu jadi api dulu, baru kamu tahu tuh hakul yakin. Ya, itu perumpamaannya, misilnya. Yang dimisilkan bukan kamu jadi apinya, tapi keyakinannya sampai sejauh itu. Karena yang paling tahu api ya api. Kalau api itu punya intelijensia, kira-kiranya begitu. Jadi dalam hal Bani Ba'alwi ini, siapa yang paling tahu, yang hakul yakin itu siapa yang bisa hakul yakin? Yang bisa hakul yakin itu ibunya Sidna Ubaidillah. Karena itu kan dipermasalahkan tuh. Ubaidillah ini punya ibu. Nah, ibunya ini yang paling tahu hakul yakin itu anak siapa. Ya, makanya kayak Roma Irama punya emak tuh. Emaknya Roma Irama itu paling tahu si Roma tuh anak siapa, paling tahu. Ya. Suaminya sendiri nggak bisa hakul yakin. Nggak bisa. Saya nggak usah ngobrolin kenapa-kenapanya lah. Saya nggak mau sampai menghinakan orang segitunya. Makanya kenapa masalah nasab ini di dalam Islam sangat sensitif. Karena tatkala kamu mengatakan sesuatu itu bukan nasab dari orang tertentu, kamu sudah menuduh macam-macam begitu. Ini watawasobil hak hak apa? Ya, kalau bego tuh jangan kebangetan. Nah, di akhir kan begini, saya ini tidak ada kebencian begitu. Saya mengajak kepada teman-teman habaib semua. Ngajaknya kok Habibnya nggak ada. Kalau mau ngajak kemarin tuh diskusi di situ. Bego ya. Kalau kalau mau diskusi di sana, waktu di PBNU diskusi ngobrol, diliatin sama banyak orang. Ini mah orangnya udah nggak ada, ayo kita diskusi. Ya apa sih? Kayak gitu, ya diskusinya di sana. Nah, kalaupun udah di belakang kayak gitu, di depan beda, di depan ngomongnya adem, di belakang jangan kan habaibnya saya sakit hati, gitu, ya. Nah ini tidak boleh seperti itu. Yang seharusnya dilakukan oleh Roma Irama yang terhormat itu harusnya ngobrol sama habaib. Dan kalau ngomong seperti itu di belakang, habaib ini sampai sakit hati, diputuskan keturunannya ke atas begitu. Kan bukan hanya ke Rasulullah ini, Ubaidillahnya dibilang orang nggak ada. Mau gimana? Lah terus dari mana? Ya, oh ini kan ada dari anu itu kan sangkaan orang-orang yang cuman baca buku, itu pun kesimpulannya nggak soreh. Ya. Wajar kalau Ba'alwi itu sampai sakit hati. Dan saya katakan Ba'alwi udah nggak usah mau sama Roma Irama itu, sudahlah. Mending kayak Wabeh Aldo tuh bilang, udah Roma Irama ini nggak usah tobat, mending mati dalam keadaan keyakinan dia saja. Tuh mending kayak gitu, ya. Malah nih saya kasih tahu ya, yang namanya ridho kepada kekafiran itu hukumnya kafir. Jadi kalau misalkan kamu melihat orang kafir, kemudian kamu ridho atas kekafirannya, itu bukan orang kafir itu yang kafir, kamu juga ikutan kafir. Ar-ridho anil kufri kufrun. Nah, cuma ada hal yang menarik. Kalau kamu mendoakan seseorang ini mati dalam keadaan kafir, apakah kamu itu ikutan kafir atau enggak? Jadi ini saking kesal sama orang nih. Kamu saking kesal sama orang, kamu bilang mudah-mudahan orang itu mati dalam keadaan kafir. Apakah kamu itu termasuk ar-ridho anil kufri kufrun atau tidak? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak masuk. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa pun mendoakan Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Justru itu menunjukkan bahwa dia itu sangat membenci kekafiran sehingga dia mau perkara yang dia benci itu ada pada musuhnya. Tuh. Jadi mendoakan keburukan itu boleh menurut syariat itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat Wabeh Aldo itu mau Roma Irama mati bawa dosa misalkan begitu, karena dalam kita katakanlah dalam sangkaannya Wabeh Aldo itu Roma Irama berdosa, dan dalam sangkaan saya juga begitu. Kemudian mendoakan supaya jangan taubat berarti mendoakan siapa Roma Irama itu suul khotimah. Ya suul khotimah dalam dosa bukan dalam kafir begitu. Kalaupun didoakan mudah-mudahan Roma Irama itu mati dalam keadaan tidak membawa iman, itu sah-sah saja, saking sakit hati itu nggak apa-apa begitu. Ya, cuma saya mah beginilah.
supaya kita bisa berpikir ya. Itu tadi ayatnya ada di surah Yunus ayat 88 ya, bisa dilihat sendiri. Nah, saya begini saja, supaya kita bisa agak berpikir sedikit ya, kepada lawazim nih. Saya ini urusan Roma itu ya sudah selesai. Beliau itu orangnya luar biasa. Saya katakan ya, itu tidak bisa dipungkiri. Itu sudah pemberian dari Allah begitu. Sudah pemberian dari Allah, musik-musiknya bagus, lirik-liriknya luar biasa, timeless itu. Itu sudah everlasting, udah Roma iramanya mati, musiknya itu masih bisa lanjut 50-100 tahun, itu kayak The Beatles tuh. Cuman begini, Roma Irama ini dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia itu orang bodoh ya. Saya mengatakan bodoh dalam hal agama, dan saya mengatakan fakta. Dia itu orang bodoh. Orang yang bodoh yang tidak tahu akan kebodohannya, ini bodohnya 2 kali, sudah murokab. Jahilnya itu sudah luar biasa. Nah, orang seperti ini, kalau salahnya sudah dari awal, sudah dari usul, karena saya yakin dia ngaji mantik sama sekali, nggak punya pola pikir yang ajek dia itu, saya yakin 100% itu sudah terlihat. Nah, orang seperti ini susah diharapkan taubatnya secara adat, bukan secara hakikat. Maka saya mengamini apa yang didoakan oleh Pak Aldo ya. Mudah-mudahan Roma Irama ini sudah mati saja dalam keadaan tidak percaya bahwa Ba'alwi ini dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Sudah mending mati dalam keadaan itu. Kenapa? Karena supaya kita bisa melihat akhirnya bagaimana, kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Nah, saya mendoakan ya, mudah-mudahan Roma Irama ini dikumpulkan dengan kelompoknya Imad. Di situ ada siapa? Ada Imad, jelas itu ya. Ada Fuad Pleret di situ. Ada Nur Ihya di situ. Kemudian ada Mama Gufron di situ. Kemudian ada siapa lagi? Banyaklah orang-orang di situ ya. Nah, mudah-mudahan Roma Irama itu dikumpulkan oleh Allah di akhirat dengan mereka sebagaimana Allah mengumpulkan dia di dunia dengan mereka. Saya nggak mendoakan mudah-mudahan suul khotimah dalam pengertian keluar dari Islam ya, matinya. Nggak. Cuman sama Imadnya nih. Ini dia biang keladinya dia. Ya, dia itu yang membuat gaduh biang keladinya tuh dia, si Imad ini. Kalau buat si Imadnya, saya mendoakan mudah-mudahan dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Itu doa saya. Ya, sama Imad. Saya emang nggak minta Roma Iramanya mati dalam keadaan tidak membawa iman, nggak. Saya emang minta Roma Irama dikumpulkan sama geng Imad, dan saya minta kepada Allah karena sakit hati yang saya rasakan sebagai yang sangat menghargai Bani Ba'alwi, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mewafatkan Imad dalam keadaan tidak membawa iman yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.